Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin tsumma amma ba'd. Hadis yang ke-19 datang dari sahabat An Abil Abbas Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas, yakni sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu hari. Maksudnya di sini sahabat Ibnu Abbas ini membonceng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik kendaraan onta atau yang semisalnya. Faqal, maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ya gulam, ya gulamu, inni u'allimuka kalimatin. Wahai gulam, wahai pemuda, ya, wahai pemuda. Gulam itu adalah usia manusia, bisa dikatakan gulam, pakai bahasa Arab gulam itu anak sejak sejak disapih oleh ibunya, ya, sampai umur 9 tahun. Itu bisa dibahasakan dengan gulam dalam bahasa Arab. Jadi anak ketika sudah disapih ibunya, mulai disapih ibunya terus sampai umur 9 tahun, itu bahasa Arabnya gulam. Nah, ini menunjukkan waktu itu Ibnu Abbas masih kecil, ya, masih umur sekitar 9 tahunan, ya, masih sekitar umur 9 tahunan, karena Nabi Muhammad SAW menyebutnya dengan ya gulam, wahai anak, gitu. Wahai anak, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajari engkau beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak, dan jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala itu di hadapanmu. Disebutkan tadi oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa beliau kuntu khalfan Nabi, aku berada di belakang Nabi SAW di satu hari. Ini menunjukkan, kata para ulama kita, ala dabah, di atas hewan tunggangan, di atas hewan tunggangan. Dan ini sebagai dalil akan bolehnya memboncengkan seseorang di atas kendaraan atau di atas hewan tunggangan, selama hewan itu mampu, ya, selama hewan itu mampu. Jadi wa fihi jawazul irdaf ala dabah in ataqathu. Kalau tidak mampu atau memberatkan, maka tidak boleh. Jadi kita itu memperlakukan hewan pun harus manusiawi, jangan memberikan beban yang melebihi kemampuannya. Misalkan kita ada onta atau kuda untuk boncengan, tapi tidak kuat atau sangat berat, ya jangan sampai dipaksa, karena itu nanti masuk zalim, kedzaliman. Jadi kepada hewan pun kita itu diharamkan untuk menzalimi hewan, ya. Atau misalkan kuda disuruh memanggul beban atau menarik sesuatu yang berat, ya kan? Atau sapi untuk membajak sawah, kemudian sudah lemah berat dipaksa untuk membajak sawah dan seterusnya, itu tidak boleh, ya, karena itu menjadi perbuatan yang zalim kepada hewan dan hukumnya haram. Masya Allah, ya, sini menunjukkan bahwasanya Islam itu luar biasa, Pak. Islam itu sangat indah sekali, sangat memperhatikan hal-hal seperti ini sampai pun kepada hewan. Kemudian beliau mengatakan tadi Nabi kita menyatakan inni u'allimuka kalimatin, wahai anak atau wahai pemuda atau wahai anak, gitu ya, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Mengajarimu beberapa apa? Kalimat. Apa kalimat itu? Ada beberapa kalimat. Yang pertama di sini yang kita penggal tadi, ya, kalimatnya adalah beliau
kalimat-kalimat yang akan diajarkan kepada Ibnu Abbas ini itu adalah kalimat-kalimat yang penuh dengan pelajaran dan hikmah, yang mana kalimat itu nanti yanfa'ukallahu bihin, semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat kepadamu melalui kalimat-kalimat yang akan disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya, itu ada pelajaran juga bagi kita semuanya. Monggo kita berusaha untuk mendidik anak-anak kita itu sejak dini, Pak, sejak dini. Ibnu Abbas ini umur 9 tahunan atau bahkan kurang, sudah diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah ditarbiyah oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak hal. Itu pentingnya kula panjenengan berusaha untuk mendidik anak-anak kita, keturunan kita sejak dini, sejak kecil, untuk diajari dengan hal-hal yang berkaitan dengan agamanya. Maka ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum apa? Wa ahlikum naro. Baik orang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian apa? Dari api neraka. Dimulai dari diri kita, baru keluarga kita, anak, istri, kita jaga dari api neraka. Salah satu caranya sebagaimana yang akan disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini. Apa kata beliau? Ihfazillaha, jagalah Allah. Jagalah Allah. Maksud menjaga Allah di sini bagaimana? Caranya bihifzi raidati wa hududihi, dengan cara menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita dan menjaga hudud itu batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita laksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah telah wajibkan kepada kita, yang hukumnya wajib, harus, jangan sampai ditinggalkan. Salat fardu, puasa Ramadan, zakat dan lain sebagainya, harus kita jaga itu. Jadi menjaga Allah artinya menjaga untuk menunaikan perintah-perintah dan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seperti itu. Dan juga menjaga hudud, menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya batasan. Oh, ini perkara haram, gitu. Oh, ini perkara yang dilarang. Ini perkara yang diperbolehkan. Sudah jelas batasan-batasannya nih. Maka ini juga kita jaga. Kalau yang sudah jelas haram jangan disentuh, jangan didekati. Oh, ini jelas dilarang, jangan didekati. Oh, ini boleh, silahkan. Tapi yang jelas ini haram, ini dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan. Itu maksudnya menjaga Allah Subhanahu wa taala. Dan mana menjaga Allah yang berikutnya adalah wa mulazamatu taqwahu, senantiasa mulazim. Mulazim ini apa? Mulazim itu senantiasa konsisten, istiqomah, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya dan menjauhi segala sesuatu yang tidak la yardhahu, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya apa? Menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, ihfadzillaha yahfadzka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Kalau kita menjaga Allah Subhanahu wa taala dalam arti kita menunaikan perintah-perintahnya, kewajiban-kewajibannya, kita berusaha untuk meninggalkan larangan-larangannya, mematuhi batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga kita. Maksudnya apa Allah menjaga kita? Allah akan menjaga kita fi nafsik, menjaga dirimu, wa ahlik dan keluargamu, wa dunyak duniamu, wa dinak atau wa dinik dan agamamu. Masya Allah, jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada kita kalau kita menjaga Allah Subhanahu wa taala dengan keterangan yang sudah saya sampaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga apa? Menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga dunia kita. Jaminan dunia kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga agama kita. Wabil khusus agama kita itu la siyama indal maut, terlebih nanti itu ketika kita sudah wafat.
kita menjelang mati, menjelang wafat, menjelang sakaratul maut, itu orang-orang yang di dunianya senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala, nanti agamanya akan dikokohkan dan akan dijaga menjelang sakaratul maut dan sampai nanti setelah mati, Pak. Gitu ayatnya napa? Yutsabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan, mengokohkan ucapan orang-orang beriman itu dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Akan dikokohkan sampai nanti akhirat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan alam kubur lolos semua. Gampang. Gampang tak pertanyaannya? Man rabbuka wa ma dinuka, atau wa man nabiyuka wa ma dinuka. Gampang. Kecil, Pak, itu. Bagi orang-orang beriman di dunia sudah menjaga Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang seperti ini, amin ya rabbal alamin. Makanya Bapak Ibu sekalian, monggo kita berusaha untuk terus istiqomah sholat, menjaga sholat fardu, usahakan kalau sholat berjamaah di masjid gitu, 5 waktu sehari, usahakan Ramadan, puasa Ramadan, yang haram-haram jelas haram jangan disentuh, yang jelas haram. Paling banter makruh betul napa-napa. Nek kepepet, ini sing makruh mawon, tapi jangan sampai yang haram. Yang haram jangan disentuh sama sekali pun. Kita istirahat dari yang haram.